bagaimana majelis desa adat itu. Ya. Nah, jadi balik lagi nih, ya apa hubungnya BPRKanti dengan mensupport keberadaan desa adat, mensupport majelis desa adat, ya. Karena kami menyadari, ya, kami sampai muncul program uh, tahu diri berbalas budi itu karena itu, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah BPRKanti yang saat ini terbesar kedua di Bali dalam hal penyaluran kredit untuk kategori BPR itu tidak terlepas dari pertumbuhan BPRKanti yang mana 25 tahun yang lalu aset masih 400 juta, sekarang sudah 750 miliar. Berkembangnya, tumbuh besarnya BPRKanti itu karena perekonomian Bali. Kita sadarin semua perekonomian Bali itu adalah dari pariwisata. Pariwisata Bali itu adalah adat dan budaya. Siapa yang mengelola adat dan budaya adalah desa adat. Ya. Nah, oleh karena itu penting peran BPRKanti di situ dalam rangka tahu diri berbalas budi harus, ya. Jadi support desa adatnya karena mereka yang mengawal pariwisata budaya yang menjadi tolak ukur menjadi kekuatan dari perekonomian Bali. Nah, lanjut kepada apa yang terjadi persoalan-persoalan di desa adat, kita harus, ya, sadar, ya, harus sedini mungkin kita sadar ini menjadi suatu persoalan kita bersama, ya. Nah, apa kaitan BPRKanti mensupport desa adat? Saya sendiri, Direktur Utama Bank BPRKanti, saat ini sebagai pengurus Sabo, Ketua Sabo di Desa Adat Sukawati, ya, saya berpikir, nah ketika dalam posisi sekarang lah kita harus terjun ke desa adat, harus bagaimana kepedulian kita, apa yang kita bisa perbuat dalam konteks kita dalam posisi berlebih saya sampaikan dalam puncak karir, ya. Dalam puncak karir lah kita harus mensupport desa adat, ngayah desa adat, namun dengan pola yang modernisasi. Tidak boleh lagi pengurus-pengurus desa adat itu fokus pada menghadiri kegiatan keagamaan, harus audio dari jam 9 sampai jam 2, masa-masa politik untuk kerja. Nah, jadi bagaimana ya tokoh-tokoh di desa itu harus duduk pada posisi hal-hal yang strategis, memikirkan desa adatnya dan bagaimana mengembangkan desa adatnya. Untuk hal-hal yang bersifat keseharian situ, ya, nah tentu jalan saja, namun ini tokoh-tokoh ini yang harus terjun di desa adatnya. Dan ketika itu sudah terjadi, saya yakin persoalan-persoalan kepemilikan lahan dari investor misalnya, ya, dari asing misalnya, tentu nanti kedepannya tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena desa adatnya kuat. Kenapa desa adat kuat? Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa kenapa investor sampai mencaplok, ya, lahan Bali itu karena kita juga sebagai Kramo Bali tidak memikirkan secara simultan, ya, kita hanya parsial diri kita sendiri saja kita pikirkan. Nah, ini harus dipikirkan secara simultan, ya. Kenapa? Kuatkanlah desa adatnya, ya, capacity building desa adatnya, ya, nah sehingga menjadi desa adat ini jadi kuat, sehingga pada pemikiran-pemikiran. Nah, dalam konteks kami berinteraksi dengan majelis desa adat, di situ kami pahami bahwa majelis desa adat itu adalah untuk mengawal desa-desa adat. Salah satunya bagaimana praram yang dibuat oleh desa adat harus didaftarkan, ya, ke MDA. Maksudnya adalah agar supaya praram yang dibuat oleh desa adat itu benar-benar, ya, benar-benar clear dari persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Tidak boleh lagi bahwa keputusan desa adat, keputusan yang suara terbanyak itu adalah keputusan tertinggi desa adat. Salah, ya. Dulu iya, keputusan tertinggi ada di desa adat ketika desa adatnya tidak memiliki suatu interaksi dengan desa adat lainnya. Ketika desa adat sudah ada desa adat di sebelahnya dalam kondisi kerajaan, yang berlaku itu tidak lagi hukum desa adat, yang berlaku adalah hukum kerajaan. Karena kerajaan yang mengatur. Begitu pula zaman kolonial yang ngatur, ya. Nah, sekarang ketika zamannya NKRI, ya ada hukum negara di sana. Tidak boleh, walaupun kita di masyarakat sudah suara terbanyak, ya itu keputusan nggak boleh begitu lagi. Nah, itulah apa yang ada di MDA ini. Mari kita perbaiki bersama-sama. Apalagi ini kan baru berdiri MDA ini. Mari, ya. Jadi saya melihat bahwa persoalan Bali selesai. Hanya cukup 3 kata. Ya. Bali selesai, ya. Bali bisa sukses hanya 3 kata. Berkuat desa adat. Selesai.
Sederhananya, persoalan yang menjadi musuh utama pariwisata itu adalah macet. Di mana-mana macet, daerah pariwisata macet. Selesai ketika desa adat yang dikerahkan di sana, hadirkan pecalang-pecalang di sana yang terintegrasi dengan teknologi yang ada. Dia tahu, ya, ajarkan pecalang-pecalangnya itu adalah untuk dari sisi bagaimana mengatur lalu lintas, ya. Nah, jadi setiap titik itu ada, ya. Nah, ketika itu ada, itu kan persoalan kecil, investor dan sebagainya. Apa yang menjadi kenapa dia menjual? Karena memang ada tuntutan dari kebutuhan hidupnya. Tak bisa dong kita tidak boleh dia jual, dia harus sewakan, tidak boleh begitu. Namun kenapa dia jual? Karena ini kan juga ada persoalan berat ya berdesa adat. Nah, oleh karena itulah BPR Kandi kenapa 11 tahun yang lalu 2014 di ulang tahunnya ke-25 Jubilium Perak meluncurkan, mensupport peluncuran buku hukum adat Bali, ya. Hukum adat Bali, aneka kasus dan penyelesaiannya, semacam kamus untuk menyelesaikan masalah-masalah adat. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya generasi muda adalah dia paham ketika dia tidak melakukan kewajiban adat, apa risikonya, sanksinya, jelas di situ. Dan begitu pun juga ini menjadi suatu pedoman bagi bendesa adat, tidak boleh arogan, tidak boleh sewenang-wenang, karena ada bukunya di situ. Ya. Nah, buku itu 2014 kita luncurkan, kita terbitkan, sudah 6.000, setelah kita sebarkan seluruh Indonesia, malah ke Leiden dan sebagainya. Tujuannya satu, bendesanya tahu ketika ada persoalan gini cara menyelesaikan. Bendesanya tidak boleh lagi arogan, ya. Termasuk juga generasi muda, nggak perlu lagi takut. Oh, nanti kita tidak melakukan kegiatan adat, kena sanksi adat, kesepekan dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi dengan kremasi dan sebagainya itu kan salah satu bentuk. Ya. Nah, saya melihat kremasi itu adalah penyelesaian suatu persoalan yang ada sekarang ini. Ya. Namun lebih kepada kremasi, saya berharap punya mimpi ke depan.